Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah? Sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ini mikrofon nih diganti. Berarti diulang sekali lagi. Anak raja memakai katun, katun dibeli di tebing tinggi. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dihabiskan Pak Bupati. Allahu Akbar. Jadi tadi kalau Pak MC kita mengatakan beliau rasanya seperti mimpi, kalau saya sampai di Tanah Tidung ini rasanya tua sekali. Jumpa bupatinya muda, jumpa ketua DPRD muda, jumpa Pak Dandim muda. Di tempat lain saya merasa saya paling muda, di sini saya merasa paling tua. Tapi ada juga untungnya kita merasa tua ini, jadi duduk di atas ini tidak merasa berdosa. Kalau di bawah orang tua, kita di atas itu rasanya tidak layak. Mudah-mudahan anak-anak muda ini selalu dibimbing Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang putus asa melihat dunia politik umat Islam hari ini, siapa nanti yang akan jadi gubernur, siapa yang nanti akan jadi presiden, siapa nanti yang akan, jawabannya ada calon-calon itu semua di Tanah Tidung insya Allah. Anak muda hari ini sibuk dengan narkoba, sibuk dengan zina, sibuk dengan LGBT, sibuk dengan pergaulan bebas, sampai tidak tahu cita-citanya apa. Hari ini kita dihadapkan dengan anak-anak muda yang luar biasa. Mudah-mudahan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para habaib, para alim, para ulama, para tuan guru yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Judul tema kita pada subuh ini, mempererat hubungan ukhuwah Islamiyah dan wataniyah di bumi Upuntaka, Kabupaten Tanah Tidung yang cinta damai. Bagaimana cara mempererat hubungan ukhuwah Islamiyah dan wataniyah? Islamiyah sama-sama syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wataniyah tidak seagama, tapi kita setanah air, sama-sama Pancasila, sama-sama NKRI, sama-sama Undang Dasar 1945, maka disebut dia ukhuwah wataniyah. Bagaimana cara mempererat hubungan ini? Ada yang bilang cara mempereratnya dengan cara arisan. Ada juga dengan cara nonton bareng drama Korea. Ada juga yang bilang dengan cara joget sama-sama, poco-poco. Ada juga yang bilang dengan cara pertandingan turnamen sepak bola. Lain kepala, lain isinya. Rambut sama hitam, isinya macam-macam. Tapi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mempererat ukhuwah Islamiyah ini dengan 5 cara. 5 inilah yang akan saya sampaikan. Berapa menit sampai waktu maghrib. Tadi udah saya lihat www.google.com, waktu sholat Tanah Tidung maghrib 18.27. Berarti kita tausiahnya sampai jam 6.27. Begitu caranya kalau kajian subuh. Tengok maghribnya jam berapa? 18.30. Berarti kita pengajian sampai 6.30. 18.15. Berarti pengajiannya sampai jam 6.15. Begitu masuk nanti jam 6.27, kita langsung sholat sunat isyraq 2 rakaat. Pakai qaf, bukan pakai kaf. Kalau isyraq pakai kaf syirik, na'udzubillah.
Kalau pakai qab isyraq namanya salat sunat ketika terbit matahari. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Saat terbit matahari tidak boleh salat. Saat tenggelam matahari tidak boleh salat. Saat tergelincir matahari tidak boleh salat. Karena 3 waktu itu dipakai oleh Abu Jahal, Abu Lahab untuk menyembah berhala Lata, Uzza, Manat, Ubal, Jibrit, Taghut, Naham. Maka dilewatkan setinggi tombak. Ini bumi, tombak, dibuat matahari itu tinggi setinggi tombak. Menurut ilmu astronomi 12 menit. Matahari terbit namanya syuruk. Lewatkan 12 menit sampai waktu disebut dengan sholat sunat isyraq. Payah kita, karena kita tidak tahu matahari terbit jam berapa, lewat 12 menitnya jam berapa. Waktu yang paling mudah adalah tengok waktu maghrib. Jadi kalau maghribnya 18.30 ternyata menurut waktu. Ada ikhtilaf antara waktu Masjid Agung dengan google.com. Mana yang kita pakai? Pakai waktu Masjid Agung. Dari mana Ustaz tahu 18.30? Jamnya jalan 18.30, berarti kita tausiah sampai jam 6.30. Nanti di masjid-masjid surau, langgar, musola dimanapun berada di Kabupaten Tanah Tidung, maka pakai metode ini untuk kajian subuh. Siap? Insya Allah. Apa yang membuat kita bisa bersama? Yang pertama adalah pengajian. Dikemas dalam tablik akbar, silakan. Di atasnya ada salah satu logo PHBI, Panitia Hari Besar Islam. Bulan Muharram menyambut tahun baru hijrah. Habis Muharram, Safar, Rabiul Awal, Maulid Nabi. Habis Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Isra Mi'raj. Sya'ban, nisfu Sya'ban. Ramadan, tiap malam. Syawal, halal bihalal. Zulqa'dah, melepas jamaah haji. Zulhijjah, persiapan panitia kurban. Jadi itu momennya saja, supaya mudah ngurus izin. Dalam rangka apa? Acara apa ini? Tablik akbar. Dalam rangka apa? 8 momen. Kecuali Ustadz Abdul Somad nggak pakai rangka-rangka. Saya datang ke Pulau Kalimantan setahun 3 kali. Dibagi oleh Ustadz Atta. Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah. Kalimantan Barat diurus oleh Ustadz Lukman Munzalan Mubarakan. Akhirnya hari ini dalam perjalanan panjang dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Balikpapan, dari Balikpapan ke Tanjung Selor, lalu kemudian tadi malam di Malinau, puncaknya hari ini terakhir tablik akbar pengajian subuh di KTT, bukan konferensi tingkat tinggi, Kabupaten Tanah Tidung. Setelah ini nanti lalu kemudian menuju Tarakan dan kembali ke Jakarta, pulang ke Pekanbaru. Mudah-mudahan perjalanan ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti ngaji. Saya ini Pak Ustadz dari kecil pengajian. Kenapa kita tidak berhenti mengaji? Karena setan belum pensiun. Nanti kalau setan ambil pensiun dini baru kita berhenti ngaji. La atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Ada Bapak Ketua Dewan buat pengajian di kantor DPRD. Kenapa? Karena setan banyak juga di kantor. Bapak Bupati ada buat pengajian khusus pegawai ASN Bupati. Kenapa? Ada sentuhan khusus. Saya ceramah di kantor bupati salah satu kabupaten, tidak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Pak Bupati, kenapa setiap Jumat pagi dibuat pengajian? Karena Pak Ustadz Somad, saya sudah undang motivator dari Jakarta. Acaranya dibuat di hotel, matikan lampu, suara bergemuruh. Akhirnya semangat. Begitu keluar hotel, letoy, loyo, lunglai, lemas. Tidak ada yang bisa membangkitkan semangat
kecuali dari dalam, dan yang dari dalam itu adalah agama dengan pengajian-pengajian. Kantor buat acara pengajiannya pagi Jumat, dicas lagi nanti siang Jumat, sorenya nanti khusus pengajian ibu-ibu, sore Jumat habis wirid Yasin. Kalau sudah ada grup wirid Yasinnya, alhamdulillah. Kalau belum ada, hari ini momennya kita buat, dicas semuanya nanti dalam momen 1 Muharram. Karena ini sudah di ujung-ujung Zulhijjah, nanti kita buat momen 1 Muharram 1444, semua pengajian dimulai. Allahu Akbar. Sore-sore baca Yasin dulu. Baca Yasinnya bukan sembarang baca Yasin, pakai tahsin. Yasin, salah, kurang panjang. Yasin wal Qur'anil Hakim, salah, qofnya kurang dalam. Wal Qur'anil Hakim, salah, hanya bulu kurang dalam. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin, salah, nunnya kurang panjang. Innaka laminal mursalin ala siratin, salah, shotnya kurang fasih. Ala siratim mustaqim. Akhirnya karena terlalu banyak disalahkan, jamaahnya pulang merajuk. Ini ngaji, bukan masalah tersinggung. Makanya selalu saya pesankan, kalau dengar pengajian Ustadz Somad jangan tersinggung. Karena Abdul Somad kalau ngomong itu nggak ada saringannya, ceplos-ceplos, nggak pakai teks, langsung to the point. Jadi kalau dengar pengajian saya tersinggung, sakit hati, darah tinggi naik, jantung koroner naik, yang turun itu cuma satu, asam urat turun ke kaki. Kalau dengar ceramah tersinggung, baper, bawaannya ke hati, pulang. Beberapa jamaah dengar pengajian saya tersinggung, ninggal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau baca Yasinnya sama-sama rame-rame, orang yang nggak pandai ngaji merasa bisa ngaji. Karena mulut dia nggak keluar suara, tapi suaranya keluar. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Makanya bacanya 5 ayat 5 ayat. Ibu silakan 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Bagus, 5 ayat lagi. 4. Nah, itu tanda-tanda belum bisa ngaji tuh. Jangan langsung dituduh to the point. Nah, ketahuan nggak bisa ngaji kan? Hari ini perempuan mau pakai jilbab nutup aurat, baju panjang, datang mau wirid Yasin, itu sudah bagus. Alhamdulillah. Jangan diejek, buatkan kelas khusus. Jangan dijatuhkan. Ini pengajian anak-anak Iqra, jangan. Kajian spesial khusus pakai telur. Apa itu kajiannya? Iqra. A, bata, tata, sa, saya saja. Supaya jangan sampai ada masyarakat yang tidak pandai ngaji baca Quran. Tapi insya Allah di Kabupaten Tanah Tidung semuanya sudah bisa hafal baca Quran insyaallah. Amin.